Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Yahudi dan Bani Israel dikenal dengan tabiatnya yang keras kepala, suka melakukan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Mereka juga kerap ingkar dan mendustakan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 6 sifat buruk bangsa Yahudi Bani Israel dalam Al-Qur'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat di zamannya. Kata Al-Yahud diambil dari kata Al-Hawada yang artinya kasih sayang, atau berasal dari kata At-Tahawud yang artinya taubat. Seperti yang dikatakan oleh Musa alaihissalam dalam firman-Nya, Inna hudna ilaika, artinya sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Maksudnya, kami bertobat kepada engkau. Seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena tobat dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Menurut pendapat lain, nama Yahudi dinisbatkan atau dikaitkan dengan Yehuda, nama anak tertua Yakub. Abu Amr ibnul Ala mengatakan disebut demikian karena mereka selalu bergerak di kala membaca kitab Taurat. Dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat buruk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Berikut 5 sifat buruk bangsa Yahudi Bani Israel dalam Al-Quran. Pertama, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai perintahnya kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka kaum Bani Israel selain dari apa yang telah disebutkan ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka, diturunkan kepada mereka mana dan salwa, dan mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya. Abul Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah Dia menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Meski demikian, kaum Yahudi atau Bani Israel mengingkari dan mendustakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Kedua, suka menantang Tuhan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa setelah bangsa Yahudi disambar petir karena kecongkakannya, mereka lalu dibangkitkan supaya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah akan nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian, yaitu aku hidupkan kembali kalian sesudah kalian mati tertimpa halilintar, ketika kalian meminta sebelumnya agar dapat melihatku secara terang-terangan. Padahal hal tersebut tidak akan mampu kalian lakukan dan tidak pula bagi orang-orang seperti kalian. Demikian menurut tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj. Ketiga, suka melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Sikap buruk kaum Yahudi dan Bani Israel yakni suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji olehnya atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Keempat, suka berkhianat. Sikap buruk kaum Yahudi Bani Israel lainnya terhadap bangsa lain maupun sesama Yahudi yakni suka berkhianat dengan janji mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan
kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi, sedang kamu mempersaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 84. Apabila terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sepakatnya. Orang-orang Yahudi pun terlibat pula dalam peperangan ini hingga ia membunuh musuhnya. Dan ada kalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain yang berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan tersebut diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merampok semua peralatan, barang-barang, dan harta benda yang ada padanya. Kelima, tamak terhadap dunia. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 95. Artinya, mereka adalah orang-orang yang paling menginginkan usia panjang karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka sangat buruk dan akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah sangat merugi. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat. Untuk itu, mereka berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. Akan tetapi, apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka, hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki suatu kitab pun. Keenam, mengubah firman dan hukum Allah. Sikap buruk Bani Israel dan kaum Yahudi, yakni mengubah firman dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan kalamullah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal. Lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi baik. Apabila datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang benar disertai dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan kitabullah Taurat. Jika datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan kitab yang telah mereka ubah itu, sehingga dia berada dalam pihak yang benar. Wallahu a'lam bishawab.